Welcome. Welcome to Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cone Fresh di IMKA Pods. Nah, di episode sebelumnya kita telah membahas tentang SMA Immanuel, filosofi IMKA Pods, dan anggota-anggota tim IMKA Pods. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang sangat spesial, yaitu Hari Guru. Nah, karena temanya spesial, tentunya juga orang yang kita undang atau narasumbernya sangat spesial. Inilah dia yang sangat spesial itu. Mari kita sambut Pak Yosef. Nah, halo Pak, selamat siang. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa baik. Nampaknya Cone makin gemuk aja juga ya? Iya Pak, sedikit. Nampaknya Bapak hari Terlalu ini banyak makan nasi goreng ini ya. nasi goreng satu porsi. Ya. Dan nampaknya Bapak hari ini makin ganteng ya, makin gimana gitu. Ya, dari sejak saya lahir ibu saya juga bilang bahwa saya ganteng ya. Nah, kabarnya hari ini gimana Pak? Baik ya. Nah, hari ini kita akan bahas beberapa topik Pak. Nanti Oke. kita dari topik A, B, C, D sampai Z. Nah, Banyak sekali. Cukup nggak waktunya nanti kira-kira? sangat cukup dong untuk Bapak. Nah, kita pasti juga menikmatinya ya. Oke, Ya. lanjut saja. Nah, biar lebih kenal lagi dengan para penonton kita, dengan para audiens kita, boleh nggak Bapak perkenalan? Boleh apa tidak? Boleh. Oh, boleh. Nah, perkenalan nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggalnya di mana, statusnya apa, jomblo atau udah. Nah, mata pelajaran di Ampu di SMA Immanuel apa, Pak? Oke. Halo, selamat siang atau pagi nih? Siang ya. Siang. Selamat pagi adik-adik, teman-teman semua, sobat sejati kita. Perkenalkan, nama saya Yosef Vergorius. Saya di SMA Immanuel sudah cukup lama, hampir sudah lebih dari 20 tahun. Saya mengajar matematika, kimia, fisika, semua yang berhubungan dengan eksak. Bagaimana itu pelajaran bisa terasa asik dan nyaman, mungkin Anda bisa datang ke SMA Immanuel. Apalagi selain itu, jabatannya? Iya. Jabatan saya kan guru, sudah mengajar. Oh, kan? guru. Nah, guru SMA Immanuel. Apa lagi? Tempat tinggal di mana, Pak? Iya. Tempat tinggal saya di Temanggal 2 Purwomatani. Kalau adik-adik datang ke sana, cari nasi goreng Jos. Nah, Ya, pasti ketemu nanti. ini dia owner nasi Pasti goreng ketemu Jos. di sana, sekaligus main, belajar sambil makan nasi goreng, boleh? Iya, belajar fisika sambil makan nasi goreng ya, Pak. Ah, iya. Pasti masuk itu nasi gorengnya. Iya, toh? Masuk juga fisikanya. Masuk nasi gorengnya. Nah, nah ini Pak, kita pengen tahu nih bagaimana sih perjalanan Bapak menjadi seorang guru. Apakah itu cita-cita Bapak dari kecil atau lolos kuliah dapat tawaran pekerjaan menjadi guru sehingga bisa menjadi guru sampai saat ini? Bagaimana itu, Pak? Menjadi guru dan menjadi pengajar itu mungkin sudah hobi, tesnya saya mungkin. Iya. Jadi awalnya saya memang senang mengajar, senang jadi guru, tapi cita-citanya nggak jadi guru. Oh. Iya, cita-cita saya jadi orang kaya, uangnya banyak gitu. Oh. Ya sama seperti kamu zaman muda sekarang, kamu mau nggak jadi miskin? Tidak dong. Nah, makanya, tapi senang mengajar, tapi senang ini ya dilakukan. Lalu saya kuliah pun saya tidak mengikuti mata pelajaran kuliah yang pendidikan, tidak. Saya ambil fisika murni, bukan untuk pendidikan. Oh. Tapi mungkin karena Tuhan memanggil saya untuk mengajar, akhirnya ya saya ditawarkan di awalnya sih ya asisten dosen biasa. Lalu Immanuel membutuhkan guru, saya ngajar di sini. Lalu saya ngajar di beberapa bimbingan belajar. Akhirnya saya mengajar sampai sekarang. Oh. Gitu. Berarti- Jadi ya mungkin karena tesnya sudah senang mengajar dulu. Iya. Apakah itu nanti sukses atau tidak, senang jalani saja. Jalani saja ya, Akhirnya Pak. jadi guru. Oh, oke. Mantap, Pak. Ya. Jadi, nah yang selanjutnya ini karena tentang temanya Hari Guru, berarti kita akan bahas yang dekat-dekat dan guru saja, Pak. Nah, Ya, apa aja? terkadang orang-orang di Indonesia ini, di Ya. Indonesia khususnya atau secara umum mengenal guru itu cuma sebagai profesi pengajar. Ya. Nah, menurut Pak Yosef sendiri, apa sih deskripsi dari guru itu menurut Pak Yosef? Skripsi guru. Banyak hal, kalau orang Jawa itu ada banyak hal. Orang Jawa bilang gini ya, guru digugulan ditiru. Ya tak? iya. Orang Jawa bilang gitu kan. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau Ya. menurut Cone, yang paling Cone suka yang mana? Yang nomor 2. Guru Guru kencing duduk, Berdiri. berdiri, murid
kencing berlari. Oh, mungkin kamu kebiasaan kencing berdiri paling ya. Suka dengan itu. Kenapa kok suka itu, Cone, menurut Cone? Gimana ya Pak? Karena kan semuanya yang dilakukan guru-guru itu kan tidak semuanya benar ya. Kadang juga ada salahnya, namanya manusia. Jadi kita tidak harus mengikuti semuanya, tapi mengikutinya yang baik-baik saja. Oh, begitu. Nah itu menurut aku, Pak. Ada dua sisi memang ketika guru digugu dan ditiru. Bagi saya secara pribadi, berarti murid hanya meniru guru saja. Murid yang seperti ini biasanya murid yang tidak bisa berkembang. Iya. Murid yang baik adalah murid yang bisa mengembangkan diri, yang bisa berlari secepat kilat, bahkan melebihi gurunya dan lebih hebat dari gurunya. Nah, prinsipnya guru, deskripsi guru, ya guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik, tapi juga meletakkan sendi-sendi kehidupan dalam setiap kehidupan. Jadi siswa tidak hanya pandai menghitung integral, tidak hanya pandai menggunakan fisika hukum Newton, tapi juga pandai menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi harus pandai hidup, juga pandai belajar. Cuma kalau pandai belajar, lulus belajar terus, kamu tidak akan bisa hidup. Tapi kamu bisa mencari hidup dari seorang sosok guru. Nah gitu ya guys, kita harus pandai hidup, pandai juga belajarnya tentang integral. Nah ya, materi yang paling sulit katanya di anak IPA ya. Iya. Lihat pelajarannya aja rasanya mau muntah. Wakil lihat gurunya kan. Iya. Nah, sebenarnya Pak, kan setiap guru-guru itu pasti berbeda-beda ya Pak sifatnya. Ya. Ada yang tegas, sangat tegas, pemarah, lemah lembut, santai. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih tipe guru yang ideal itu? Apakah dia si penegas, atau dia yang pemarah, atau yang lemah lembut? Bagaimana sih tipe guru yang ideal itu? Biar kami juga para siswa tahu. Gimana Pak? Semua tipe yang disebutkan Cone itu semua baik. Oh baik. Semua benar. Ya. Hanya tidak ada yang sempurna di dunia ini kan, kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, terkadang dalam kemanusiaannya itu akan terasa berat kalau itu bisa seimbang. Iya. Nah, guru yang baik bagi Pak Yusuf bagaimana? Guru yang baik ya yang tahu siswanya. Bagaimana batas siswanya itu belajar, bagaimana batas-batas hidupnya. Kalau dan tidak memaksakan. Mungkinkah kalau kamu mengajar seekor ikan harus naik ke atas pohon? Iya. Tidak mungkin kan? Enggak. Ya kalau ikan ya satu tempat wadah air ke wadah air yang lainnya. Tidak mungkin memaksakan ikan ini untuk naik ke pohon kelapa. Nah, kecuali Cone naik pohon kelapa mungkin bisa. Iya toh? Tapi kalau ikan kan tidak mungkin. Ya harus sesuai wadahnya di mana, tempatnya seberapa, sesuaikan dengan itulah guru yang baik. Mungkin dengan proses yang berbeda, butuh tegas. Orang belajar kan sakit. Iya. Seruling itu bisa bersuara indah kenapa? Ya karena dia pusing. Nah, seruling dari bambu itu bisa bersuara indah kenapa? Dilubangi dulu pakai api, dibakar. Coba Cone saya bakar, sakit tidak? Bisa sakit dong Pak. Sakit. Tapi kalau sudah jadi suara yang merdu sekali, bahkan dunia pun memuji suara sekali merdumu. Dia tidak mengenal prosesnya, padahal sakitnya luar biasa prosesnya, toh? Iya. Nah itulah guru. Beberapa guru akan melihat anak ini harus tegas, anak ini harus disiplin, anak ini harus dijadikan anak yang hebat. Nah ketika dia sudah mengalami proses itu, dia lulus, wow ternyata. Inilah Dia kan langsung mengalami, wow, jangan nah, gitu kan, ternyata tidak boleh, wow, ternyata saya hebat. Berarti bisa disimpulkan bahwa guru ideal itu guru yang mengerti siswanya ya Pak. Ya. Berarti ketika dia butuh nasi goreng dikasih nasi goreng. Ya. Bayar tapi ya. Nah, selanjutnya Pak, kan Bapak mengajarnya di SMA Immanuel ya. Di Immanuel itu kalau kita tahu siswanya itu sangat beragam, bukan beragam tapi sangat beragam. Mulai dari agamanya, sukunya, budayanya, misalnya suku Nias, Batak, Mentawai, Dayak, Papua, Sunda dan lain sebagainya. Nah, apa sih yang membuat Bapak bisa tertarik mengajar di sini dan bagaimana cara Bapak menghadapi para siswa itu? Misalnya kan aku orang Nias, tentu saja logat bahasa Nias di sana berbeda logat dengan bahasa Jawa di sini. Bagaimana sih cara Bapak menghadapinya? Misalnya kan aku ngomongnya berbeda dengan Bapak, gaya ngomongnya. Bagaimana Bapak menghadapi para siswa Bapak atau kami ini? Ya, benar. Saking beragamnya di Immanuel membuat saya sering berasap. Berasap. Iya.
Tapi berasap itu kan terkadang pasti akan terbakar. Tapi itu adalah suatu prinsip hidup yang artinya ketika kita memanas, kita berasap itu kita sedang menjalani proses untuk melihat anak-anak kita lebih baik. Iya. Nah, terus sikap Bapak bagaimana cara mengatasinya? Ya kita harus tahu mereka. Sulit memang, sulit. Tapi inti dari semua itu adalah anak ini mau setia dan taat tidak dalam menjalani proses. Intinya itu. Masalah bahasa, kita punya bahasa nasional, bahasa Indonesia, jadi sebenarnya tidak jadi masalah. Dari Papua sampai Sumatera pun kita punya satu bahasa yang bisa mempersatukan. Iya. Hanya terkadang setiap suku punya adat istiadat yang berbeda. Ya toh? Iya. Ada yang pemarah, ada yang emosi, ada yang es masuk dan sebagainya lah. Tapi itu semua bisa menjadi satu rumpun yang bagus. Indah itu karena beragam. Iya, Indah itu karena bermacam warna. Lukisan ini jadi indah kapot. Ini tulisannya kan ini kapot. Lebih dari satu warna kan. Coba satu warna hitam semua. Iya, enggak indah. Nah, ya kan? Karena beragam itu keindahannya muncul dan tampil. Ya itulah Immanuel. Oh, begitu ya Pak. Jadi saling menghargai gitu, saling menghargai. Ya, harus tahu. Apa sukumu, apa agamamu, jadi kita saling menerima gitu ya Pak. Jadi terciptanya suatu keindahan dan keberagaman itu adalah suatu keindahan. Tidak perlu diperdebatkan, tapi itu baik untuk dipelajari satu dengan yang lain. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara Bapak mengajar di SMA ini? Katanya tadi kan udah kurang lebih 20 tahun ya Pak. Nah, cara Bapak mengajar di SMA Immanuel ini bagaimana? Apakah Bapak selalu marah atau Bapak tetap tegas atau bagaimana sih? Atau Bapak mempunyai cara mengajar tersendiri yang berbeda dari guru lainnya? Bagaimana Pak? Hampir semua model sudah pernah saya coba toh. Iya. Itu jenis sudah mengalami. Bahkan kelas lain pun pernah mengalami, saya ngajar datang tanpa kata-kata, saya bisu, saya menulis. Pernah juga toh. Saya ingin melihat bagaimana visualnya anak-anak. Saya juga pernah mengajar dengan satu kelompok. Satu anak ngajari beberapa orang, saya ambil anak terbaik. Berbagai model, mana yang cocok, mana yang sesuai, ya itu yang dilaksanakan. Setiap tahun saya pasti memiliki kelas yang spesial. Hanya mungkin tahun ini agak susah juga karena pandemi. Jadi ya teknologi yang membuat kita harus belajar lebih cepat. Tapi anak-anak kelihatannya suka karena ada Google. Ada Mbak Google yang membantu mereka luar biasa sekali. Ada Mas Dayat. Saya merasa kalah jauh dari Mbak Google. Tapi itu berkat untuk anak-anak di masa pandemi ya. Memang kita harus belajar digital. Literasi digital itu sangat penting dan sangat hebat. Itu juga dicanangkan oleh pemerintah untuk anak-anak lebih siap dalam berliterasi digital. Iya Pak. Nah, sempat juga saya dengar kemarin ya, saya nonton di YouTube Immanuel nih. Saya nonton ada video Pak Yosip. Oh, saya akan melayani sampai seumur hidup di SMA Immanuel. Nah, apakah itu mengapa Bapak bisa sangat semangat melayani di sekolah ini? Apakah karena siswanya yang beragam tadi atau karena ada kebahagiaan tersendiri saat melayani di sini atau gimana Pak? Bagi saya hidup memang harus melayani. Iya. Hanya terkadang porsinya kan masing-masing. Masing-masing. Melayani itu bahkan Cone pun sekarang sedang melayani satu dengan yang lain. Jadi kalau seumur hidup harus melayani di Immanuel, melayani di tempat yang ada Tuhan yang beserta kita, maklum saja. Iya Pak. Bagi saya itu sesuatu hal yang wajar, bahkan dilakukan oleh semua guru di SMA Immanuel. Melayani yang terbaik, melayani yang luar biasa dengan porsi-porsi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, ya jujur saya juga saat mendengar itu saya sangat salut ya dengan guru-guru Immanuel di sini. Semangat melayaninya itu sangat gimana? Melebihi batas rata-rata, sangat semangat dan tulus. Kami juga terkadang ngobrol-ngobrol teman-teman di asrama, guru-guru kita itu kita harus mencontohi mereka bahwa mereka melayani kita dan tulus, melayani kita dengan penuh kasih sayang lah. Tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya Pak, kan ini kan masih pandemi ya Pak. Udah kurang lebih 2 tahun ini kita nggak ada belajar offline tatap muka. Nah, apa saja kesulitan dan kemudahan atau apa saja kekurangan dan kelebihan proses belajar mengajar di era pandemi ini? Mulai dari nggak bisa tatap mukanya, mulai dari cara mengajarnya gimana? Apa saja sih kelebihan dan kekurangan yang bisa Bapak ceritakan kepada kami, siswa-siswa agar kami bisa mengerti
apa yang dialami oleh guru saat ini. Mau kekurangan dulu atau kelebihan dulu nih? Terserah Pak, kelebihan atau kekurangan. Kalau kelebihannya udah kelihatan, Joni sudah semakin gemuk. Iya. Gitu. Itu kelebihan, Joni sudah tahu bagaimana cara kelebihan ya. Iya. Cari materi di Google, Joni juga sudah mulai bisa melihat YouTube. Bagaimana ya YouTube bisa ngirit ya pakai datanya. Oh, tetangga ada Wifi. Ya kan? Ya kan? Akhirnya hal semacam itu kan menjadi sesuatu plus, nilai plus. Bagaimana cari wifi dan sebagainya. Ada nggak sisi negatifnya? Banyak. Banyak ya. Nyuri wifi orang. Iya tak? Iya. Oh, banyak sekali. Guru ulangan, anak-anak coba sendiri ya. Saya yakin nggak dicoba sendiri. Apa yang dilakukan? Biasanya Google ada deh. Oh ya ada. Iya. Ya kami memaklumi dan kami tahu itu. Dan kami tidak bisa 100% mengatakan oh anak ini jujur atau tidak. Itu kan kuasa ilahi, kuasa Tuhan. Iya. Intinya bagi saya adalah ketika proses itu berjalan dengan baik, akademik itu pun juga akan berjalan lancar. Artinya apa yang kamu lakukan adalah bagianmu, usahamu. Hasilnya itu nanti kami menentukan hasilnya dalam proses pembelajaran. Iya. Tanggung jawabmu nanti kepada Tuhan, kepada keluarga dan kepada teman-teman dan saudara-saudara sekitarmu. Tuhan nanti kamu akan melihat kok. Ketika saya mau bekerja keras, pasti nanti ketika kamu lulus kamu akan tahu. Oh gunanya saya bekerja keras nanti. Ketika saya dulu online itu begini toh. No. Dunia sudah mulai berubah dengan proses digitalisme yang luar biasa. Jadi kalau kalian belajar dengan digital, mencari materi dan sebagainya, bagi kami Bapak Ibu Guru memang sudah waktunya. Ya walaupun Bapak Ibu Guru mungkin tidak akan bisa mengikuti kalian juga. Tapi intinya adalah kalian mampu dan bisa melewati perubahan zaman digital ini dengan lebih baik. Ya. Itu karena COVID, sisi positifnya. Kalian menjadi luar biasa, kalian bisa yang biasanya cuma tidur makan belajar di sekolah, sekarang kalian bisa bahkan beberapa anak saya lihat bisa jualan lewat internet juga. Ya. Bagus. Berarti kan ada nilai plus luar biasa toh? Oh, jadi menurut Bapak sendiri Bapak lebih senang pelajaran offline atau online? Pelajaran online atau offline dua-duanya saya senang. Saya senang ya Pak. Jadi tergantung Dua-duanya yang memaknainya. ada nilai plus dan ada nilai minusnya. Iya. Nah, apa sih harapan Bapak ke depannya untuk SMA Immanuel? Harapan saya di Immanuel akan semakin berjaya, Immanuel akan semakin luar biasa, Immanuel akan semakin dikenal banyak orang, Immanuel akan semakin meluluskan siswa-siswa yang lebih berkualitas, siswa-siswa yang lebih oke. Nah, kalau pesan Bapak juga atau harapan Bapak untuk IMKA Pots ini, bagaimana Pak? Apa harapan Bapak? Bisa terupload lebih banyak penggemarnya, artinya banyak orang lihat dan orang akan tahu Immanuel lebih dan lebih lagi. Nah, jadi begitu, itulah harapan Pak Yosep untuk kita di Immanuel ini dan di IMKA Pots. Nah, ini udah cukup lama ya Pak kita ngobrol-ngobrol dari pertanyaan A, B, C, D, E, F, G. Nah, saya belum dipersilahkan minum dulu ini. Bapak silahkan minum. Oh iya, saya minum dulu. Oh, dibuka dulu ya. Iya. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dalam rangka Hari Guru ini, kami membutuhkan dan sangat membutuhkan pesan-pesan Bapak untuk sesama Bapak Guru dan bagi kami juga para siswa. Kami sangat butuh pesan Bapak kepada kami siswa. Apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, kepada saya, kepada Naila, kepada Kezia, atau kepada lainnya? Nah, begitu juga pesan-pesan Bapak kepada guru lainnya. Apa sih pesan Bapak? Pesan saya, ketika dimanapun kalian berada, entah bekerja, entah melayani, entah apapun itu, carilah tempat yang menghargai kalian. Ya. Bukan membutuhkan kalian, tapi yang menghargai kalian sebagai manusia. Ya. Iya. Kalau kalian cari tempat yang membutuhkan kalian, ketika lembaga itu tidak membutuhkan kalian, ya kalian akan dibuang. Makanya carilah komunitas, dimanapun kalian berada, carilah komunitas yang betul-betul menghargai kalian. Karena komunitas yang saling menghargai,
itu akan membutuhkanmu, apakah kamu ada atau tidak, kamu akan selalu ada. Ya. Saling Menghargai. menghargai. Tapi kalau hanya butuh saja, ini saya butuh di sini, saya akan ke sini. Ketika lembaga tidak membutuhkan Anda, ketika komunitas itu tidak membutuhkan Anda akan dibuang. Ya. Jadi seringlah bergaul seringlah melayani satu dengan yang lain dengan prinsip apa tadi? Saling menghargai. Nah, Lembaga yang menghargaimu. berarti Bukan lebih yang membutuhkan. berarti lebih penting menghargai ya Pak daripada dibutuhkan. Pak Yosef di Immanuel betah itu ya karena Saling lembaga menghargai. ini sangat menghargai saya. Iya. Bukan berapa jumlahmu, tapi Pak Yosef itu betul-betul dianggap sebagai penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Kalau dibutuhkan banyak lulusan S1 yang banyak sekali, hebat-hebat. Artinya kamu bisa dimanapun kalau lembaga ataupun komunitas kamu itu menghargai kamu dengan baik. Iya. Nah, oke Pak. Terima kasih untuk semua jawaban-jawaban dari Bapak untuk pertanyaan-pertanyaan kami di IMKA Pots ini. Terima kasih juga untuk kesediaan Bapak untuk hadir di IMKA Pots ini. Nah, nggak terasa Pak, kita sudah di penghujung acara nih. Kita sudah banyak ngobrol-ngobrol, banyak cerita-cerita tentang latar belakang Bapak menjadi seorang guru. Iya. Nah, ini itu teman-temannya, pesan dari Pak Yosef, kita harus saling menghargai. Datanglah di tempat yang menghargai Anda, jangan datang di tempat yang membutuhkan Anda. Karena lebih penting menghargai daripada dibutuhkan. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube kita, IMKA Pots, SMA Immanuel Kalasan, dan IMKA Pots di Instagram. Nah, jadi jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dibunyikan loncengnya. Biar ya ini di sini. Nah, nah jadi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ya Pak, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak, nasi gorengnya jangan lupa. Oke ya. Oke Pak, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Saya Cone, pamit mundur.